Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi setelah file foto tadi beres, kemudian kita sudah siap lah, NSN sudah oke, NIK sudah oke, kemudian akreditasi sekolah atau madrasah sudah oke. Sekarang kita coba untuk masuk ke pendaftaran. Ini kita bisa memilih prestasi kah, mahat kah, atau reguler. Kalau untuk mahat ini khusus untuk peserta laki-laki saja. Jadi yang perempuan atau yang putri untuk tahun ini masih belum bisa kami fasilitasi pendaftaran jalur mahat. Mungkin insya Allah didoakan saja. Mudah-mudahan tahun depan kami bisa membuka jalur mahat putri. Saat ini mahat putra ya. Oke, kita pilih prestasi. Ini sudah tahu syarat-syaratnya bahwa harus memiliki prestasi lomba atau hafalan minimal 1 juz dan bisa dibuktikan dengan surat keterangan atau piagam atau sertifikat tahfiznya. Begitu juga lomba harus bisa memperlihatkan bukti sertifikat, piagam lomba, dan mungkin surat keterangan dari kepala sekolah atau kepala madrasah. Oke, ini prestasi ya. Kita lihat. Oke, apakah Anda yakin? Jalur PR itu maksudnya jalur prestasi ya. Kita pilih ya. Nah, ini tadi kita siapkan dulu data-datanya. NIK, jangan lupa, kemudian NSN yang sudah kita siapkan. Nyatakan di bagian sini bulan, kemudian tanggal, kemudian tahun ya. Kemudian penulisan asal sekolahnya juga diingat. Jadi jangan terlalu panjang, madrasah sanawiyah negeri, cukup seperti ini saja. Akreditasinya sudah tahu tadi Bapak Ibu dan calon peserta didik cara mengetahui status akreditasi sekolah. Kemudian khusus jalan ini juga kita tinggal ketik jalan, kemudian spasi, pilih jalan mana saja yang ada sudah kami sediakan. Selain yang tidak kami sediakan, mungkin boleh diketik manual. Dan ini untuk alamat sampai ke kelurahan. Banjar. Oke, ini file pos foto tadi yang kita bahas sebelumnya. File pos fotonya di bawah atau maksimal 100 KB ya. Oke, sekarang kita klik berikutnya. Nah, di bagian sini yang ranjau yang sudah kami siapkan adalah jika calon peserta didik memilih jalur prestasi ini, maka salah satu syaratnya adalah dia harus memiliki hafalan Quran. Jadi ada dua opsi. Opsi pertama adalah dia harus punya hafalan Quran. Oke, dia harus punya hafalan Al-Quran lah, mulai dari 1 juz sampai, ya mudah-mudahan sampai 30 juz ada calon peserta didik kami yang memiliki prestasi hafalan Qurannya di atas 20 juz. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika tidak punya tidak punya hafalan Quran? Oke, boleh. Kalau tidak punya hafalan Quran, maka kita bisa melewati. Artinya tidak perlu memilih. Tidak perlu memilih, kita klik lewati. Nah, di bagian sini yang harus diisi. Karena jika ini tidak diisi, ini kan tidak isi nih. Misalkan kan tahfiz tadi kita kosongkan. Karena kita kosongkan tahfiz, maka di bagian sini harus kita isi. Kan salah satu syarat peserta jalur prestasi ini adalah memiliki hafalan Quran minimal 1 juz atau memiliki prestasi lomba yang bersifat akademik maupun non-akademik. Minimal tingkat kabupaten kota. Dan tahunnya pun sudah ditentukan dari tahun 2018.
Jadi sejak awal duduk di kelas 7 sanawiyah atau SMP, itu mungkin memiliki prestasi lomba, bisa diajukan di sini. Oke, seperti inilah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak punya? Seharusnya kalau tidak punya, maka Bapak Ibu dan calon peserta didik itu tidak bisa lanjut ke proses berikutnya. Kita contohkan ya. Jadi misalkan tahfiz tadi kita lewati, kemudian ini kita lewati. Nah, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita tadi sudah men-skip atau kita melewati di bagian tahfiznya, artinya kita tidak punya tahfiz, tidak punya hafalan barang satu juz. Kemudian setelah Bapak Ibu atau calon peserta didik dihadang dengan isian prestasi lomba juga tidak punya, maka tidak bisa melangkah ke langkah berikutnya. Oke, ini ya, ini yang harus dipahami. Jadi jalur prestasi ini persyaratannya seperti itu. Jadi kalau tidak punya hafalan Quran, ya harus punya prestasi lomba. Oke, sekarang kita kembali. Kita kembali ke tahfiz tadi. Oke, kayak gini ya, tahfiz. Kita misalkan anak bapak ibu atau calon peserta didik baru itu punya hafalan hanya satu juz saja, maka silahkan pilih nanti 1-2 juz. Oke, nah misalkan kita pilih 1-2 juz, karena dipilih dan tolong diingat, jadi kalau sudah memiliki tahfiz hafalan Quran minimal 1 juz itu tadi nanti dibuktikan dengan piagam atau surat keterangan dari kepala sekolah atau madrasah. Kalau piagam sertifikat kan biasanya dikeluarkan oleh lembaga yang mengelola tahfiz Quran tersebut. Akan lebih bagus lagi jika didukung dengan surat keterangan. Jadi kami nanti cuma memintakan fotokopinya saja, cuma harus dilegalisir oleh pihak sekolah atau madrasah. Oke, kalau sudah diisi, berikutnya. Nah, karena kita sudah memilih tahfiz tadi, ceritanya kan anak bapak ibu calon peserta didik ini yang mau daftar di Mandua jalur prestasi ini tidak punya satupun prestasi lomba. Ada prestasi lomba misalkan di sekolahannya. Nah, mohon maaf untuk yang tingkat sekolahannya itu tidak bisa tapi ya kalau mau dicoba silahkan lah, mau dicoba, cuma ketentuan kami lebih menghargai jenis lomba yang diselenggarakan oleh instansi. Jadi instansi itu misalkan di atas sekolah, di atas apa ya namanya, di atas MTS atau SMP itu kan mungkin kayak SMA, MA tuh mungkin boleh lah, tapi kalau bisa yang di atas lagi, misalkan kayak penyelenggaranya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, atau lembaga-lembaga lain yang lebih bonafit gitu. Tetapi kalau memang terpaksa harus tingkat sekolah ya, misalkan ada tuh kadang Mandua menyelenggarakan kegiatan hari ulang tahun ya, hari ulang tahun, kemudian mengadakan berbagai macam lomba, misalkan tingkat sanawiyah dan SMP, sekota Banjarmasin, oke lah, mungkin boleh nanti itu dicoba. Nanti kita konsultasikan saja ke yang lebih berwenang menangani itu. Nah, tetapi ini ceritanya, ini kan kita simulasi mendaftar, karena tadi sudah memilih tahfiz, maka ini tidak punya prestasi lomba, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Kita bisa, kalau mau ke tahap berikutnya, bukan kita klik berikutnya, karena kalau kita klik berikutnya, maka kita harus mengisi. Nah, ini kan ceritanya kita sudah mengisi tahfiz, ya kan? Nah, karena sudah mengisi tahfiz, maka ini tidak perlu diisi. Bagaimana cara tidak mengisinya? Bukan kita klik berikutnya, tetapi kita klik lewati. Nah, artinya lewati itu kita sudah memenuhi syarat. Jadi syaratnya kalau ada beisian tahfiz atau harus beisian prestasi lomba. Ulangi sekali lagi lah. Nah, ini di bagian ini supaya karena lebih paham, kita kembali lagi. Oke, kita kembali lagi ke bagian tahfiz. Oke, nah kalau tadi kan skenario pertamanya adalah kita ngisi tahfiz, kita ngisi tahfiznya diisi nih. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, tidak punya prestasi berupa hafalan Quran, tetapi memiliki prestasi lomba? Nah,
ulun contohkan lah, jadi ini tidak dipilih, jadi ini tidak dipilih ya, kita klik lewati. Nah, karena kita lewati, maka di bagian sini yang harus kita isi. Jadi misalkan kita isi sajalah tahun 2019, misalkan contohnya penyelenggaranya adalah kantor Kementerian Agama. Jadi biasanya di piagam atau di sertifikat yang dipegang oleh anak bapak ibu atau calon peserta didik itu biasanya ada tuh nama penyelenggaranya, siapa yang menyelenggarakan kegiatan perlombaan tersebut. Ini ulun contohkan misalkan kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin kebetulan karena mengadakan kegiatan misalkan salah satu kegiatan yang rutin diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui bidang atau seksi pendidikan madrasahnya itu kompetisi atau kompetensi ulun lupa lah kompetisi mungkin lah kompetisi sains madrasah. Nah, seperti ini tulisannya lah. Kompetisi sains madrasah itu kan biasanya ada bidang lomba macam-macam. Jadi misalkan kompetisi sains madrasah bidang matematika, mungkin lah kan ada matematika, ada IPA, ada dan yang lainnya. Kompetisi sains madrasah bidang matematika ini tingkat kota kabupaten ya. Kenapa tingkat kota kabupaten ya? Karena penyelenggaranya Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Tentu saja tingkatannya pasti tingkatan kota. Nah, kemudian dia prestasi misalkan prestasinya juara 2 misalkan ya. Ini sudah seperti ini. Jadi harus ada nama penyelenggaranya. Kemudian nama perlombaan. Kadang-kadang nama perlombaan ini perlu juga misalkan dalam rangka HUT kalau adalah hari ulang tahun kantor apa nama partai politik itulah misalkan kan hari ulang tahun dalam rangka hari ulang tahun partai politik A misalkan kayak gitu boleh nanti disebutkan di sini lombanya apa nanti juga disebutkan dalam rangka apa. Oke seperti itulah. Jadi kalau sudah terisi kita klik tambah maka otomatis yang bidang isian yang tadi kita isi di sini nanti akan muncul. Nah misalkan juga di tahun yang berikutnya misalkan di tahun berikutnya ini bukan lagi kantor Kementerian Agama tapi kantor Kementerian Agama kantor wilayah kalau untuk provinsi ya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan masih di bidang yang sama yakni kompetisi sains madrasah bidang matematika kebetulan kan jalurnya matematika nih. Kemudian tingkatannya tidak lagi kota kabupaten tetapi provinsi. Prestasi juaranya misalkan juara 1. Nah, kita tambahkan. Jadi kalau anak bapak ibu calon peserta didik punya sekian banyak prestasi atau lomba, silakan nanti dimasukkan di sini. Oke ya, ini ulun cuma mencontohkan 2 saja nanti silakan dilihat di piagamnya. Di piagam tuh selalu ada biasanya penyelenggaranya siapa, kemudian nama perlombaan, nama kegiatannya. Oke, cukup ini ya terkait dengan pengisian atau syarat untuk bisa mendaftar jalur prestasi tadi ulun ulangi lah. Jadi harus punya hafalan Quran, harus diisi tadi. Kalau tidak punya hafalan Quran berarti harus ngisi di bagian sini. Oke, kalau sudah kita klik berikutnya. Nah, di sini di bagian sini ini termasuk syarat yang berikutnya, syarat kedua setelah tadi anak bapak ibu atau calon peserta didik lolos di semacam seleksi administrasi. Artinya kan syaratnya harus punya tahfiz atau punya prestasi lomba. Nah, berikutnya adalah ini daftar mata pelajaran yang ada di sini ini harus nanti silahkan lihat rapotnya lah. Di rapot itu biasanya selalu ada KKM. Jadi ulun contohkan saja misalkan mata pelajaran Quran Hadis di semester 1 KKM-nya 75. Dan tiap sekolah atau madrasah mungkin KKM-nya beda-beda. Ada yang 75, ada yang 76, bahkan mungkin ada yang lebih dari ini, ada yang 80. Nanti kita lihat saja. Nah, bagaimana jika ada salah satu nilai itu kurang dari, kan harus 5 poin di atas KKM. Jadi misalkan ulun contohkan saja sini 80 ya, sini 80, kemudian sini 80, 80, 80, 80, 80. Ini kebetulan karena tadi matematikanya bagus 80, di sininya mungkin 85. Nah,
Tapi di sininya 79. 79 lah. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, di bagian sini yang kena ranjaunya. Kenapa kena ranjaunya? Karena seharusnya nilai untuk bisa lanjut ke tahapan berikutnya atau supaya sah mendaftar jalur prestasi, maka nilai pengetahuan yang dimiliki anak ibu sekalian, calon peserta didik baru, ini harus 5 poin di atas KKM. Jadi kalau KKM-nya 75 ya dia harus punya nilai 80. Kalau misalkan KKM-nya 76, ini 76 ya, saya ganti 76 misalkan. Nah, ketika kita klik next, maka ditandainya merah. Artinya nilai Quran hadis tidak mencukupi syarat, nilai fikih tidak mencukupi syarat. Karena KKM-nya 76. Dan ini harus bisa dibuktikan melalui fotokopi rapot. Makanya kemudian fotokopi rapot anak Bapak Ibu sekalian ini kami minta karena salah satu bentuk verifikasi kami juga. Jadi apa yang anak Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu tuliskan di sini, KKM-nya ini nanti akan kami periksa pada saat verifikasi berkas. Jadi minta tolong untuk pengisian nilai ini harus sedemikian hati-hati dan tidak boleh ada kesalahan. Ini terutama di HP. Jadi kalau di HP itu nanti KKM itu di kolomnya paling atas, baris paling atas, kemudian yang nilai pengetahuan itu di baris di bawahnya. Kadang-kadang ada yang keliru nanti seharusnya ini diisi KKM, diisi nilai. Yang di sini seharusnya nilai diisi KKM. Nah, jangan sampai. Oke, ulun anggap ini bisa dimengerti ya. Jadi ini dilakukan nilai ini dari semester 1 sampai semester 5. Oke, ini aja dulu lah dari ulun terkait tutorial tata cara pengisian terkait dengan cara atau teknis mendaftar jalur prestasi, persyaratan-persyaratannya yang terkait dengan isian tadi tentang tahfiz dan prestasi lomba dan terakhir tentang nilai ini. Jadi agak hati-hati di sini, jangan sampai salah karena kalau Bapak Ibu dan calon peserta didik ini salah memasukkan nilai, itu nanti berpengaruh. Artinya pada saat kami verifikasi berkas ternyata tidak betul, mungkin saja tidak diproses lagi ke tahapan berikutnya. Karena ini PPDB online sangat mengutamakan kejujuran dan kehati-hatian. Jadi mungkin saja anak Bapak Ibu atau calon peserta didik ini jujur, cuma mungkin tidak cermat, tidak hati-hati dalam mengisi. Jadi seharusnya nilainya, ini contoh ya, contoh yang sudah pernah kami alami, nilainya tuh sebenarnya 89, tetapi dia nuliskan 80, gitu loh. Rugi kan akhirnya itu karena ini yang angka atau nilai rapot yang dimasukkan di sini juga masuk dalam sistem penilaian kami. Oke, ini aja dulu lah yang terkait nilai rapot. Nanti berikutnya kita masuk ke tahapan terakhir memilih jurusan dan keterampilan.